Halo semuanya, selamat datang lagi di kajian akademik kita. Hari ini kita bakal membedah topik yang super esensial dalam mata kuliah hukum perikatan, yaitu hapusnya perikatan bagian kedua. Nah, materi komprehensif ini disusun langsung oleh Ibu Syarifah Nuri Siska, SH-MKN. Jadi buat kalian yang udah ngikutin seri ini, yuk kita langsung aja fokus untuk ngebahas lebih dalam tentang gimana sih secara hukum sebuah kewajiban itu bisa benar-benar berakhir. Di sesi kali ini kita punya 6 agenda utama. Kita mulai dari pengantar singkat, terus langsung masuk ke 4 mekanisme hukumnya, yaitu konfusio, pembebasan utang, musnahnya barang terutang, daluarsa, dan pastinya kita tutup dengan kesimpulan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, pengantar hapusnya perikatan, yang jadi fondasi kewajiban perdata kita. Gini ya, dalam sistem hukum perdata, setiap perikatan, entah itu karena perjanjian atau karena undang-undang, pasti melahirkan hak dan kewajiban di lapangan harta kekayaan. Tapi, layaknya siklus hidup, ikatan hukum ini nggak bisa dibiarkan mengikat selamanya tanpa ujung. Suatu saat harus selesai. Dan hari ini, kita nggak lagi bahas cara pelunasan utang yang biasa-biasa aja. Kita bakal membedah 4 cara yang lebih spesifik, unik, dan realistis yang diatur oleh hukum untuk mengakhiri sebuah kewajiban. Kita masuk ke bagian kedua, konfusio. Subjudulnya aja udah menarik ya, ketika debitur dan kreditur menjadi satu. Konfusio, atau gampangnya kita sebut percampuran utang, itu adalah skenario yang cukup unik. Bayangin aja garis batas antara siapa yang utang dan siapa yang ngasih utang tiba-tiba melebur. Menurut pasal 1436 dan 1437 KUH Perdata, kalau kedudukan kreditur dan debitor ini berkumpul pada satu orang yang sama, maka demi hukum, perikatannya hapus. Artinya, proses ini terjadi otomatis loh, nggak perlu lagi nunggu penetapan pengadilan, utang dan piutangnya saling meniadakan saat itu juga. Biar lebih kebayang, coba kita pakai contoh praktis ini. Ada seorang pemuda minjem uang 100 juta rupiah ke teman wanitanya buat bayar biaya rumah sakit ibunya. Mereka sepakat pelunasannya 6 bulan ke depan. Tapi siapa sangka, baru 3 bulan jalan, mereka ternyata berjodoh dan menikah. Nah, karena perkawinan menyatukan harta mereka ke dalam persatuan harta kawin, kedudukan si peminjam dan yang ngasih pinjaman ini langsung melebur jadi satu entitas rumah tangga. Hasilnya, utang piutang tadi secara otomatis dianggap selesai. Lanjut ke bagian ketiga kita, pembebasan utang atau pelepasan utang secara sukarela. Beda cerita nih sama konfusio tadi. Pembebasan utang ini murni karena kebaikan hati sepihak. Di pasal 4838 KUH Perdata, pembebasan utang terjadi saat si kreditur secara sukarela ngelepasin hak tagihnya ke debitur. Cuma, kalian harus ingat prinsip kehati-hatian dalam hukum perdata. Pembebasan utang itu nggak bisa cuma ditebak-tebak atau dipersangkakan aja, tapi mutlak harus bisa dibuktikan secara nyata. Jadi, kalau krediturnya diam aja nggak nagih-nagih, itu bukan berarti utangnya otomatis lunas ya. Terus, gimana dong cara ngebuktiinnya? Nah, pasal 1439 ngasih solusi yang sangat praktis. Bukti sah dari pembebasan utang adalah kalau si kreditur secara sukarela mengembalikan surat piutang asli kepada si debitur. Tindakan fisik ngembaliin dokumen asli ini dinilai oleh hukum sebagai niat yang udah nggak bisa dibantah lagi buat menghapus kewajiban finansial tersebut. Kita sampai di skenario keempat, musnahnya barang terutang. Apa yang bakal terjadi kalau objek perjanjiannya ternyata hancur? Coba deh bayangin, apa jadinya sama sebuah kewajiban hukum kalau barang fisik yang dijanjikan malah lenyap dari muka bumi? Berdasarkan pasal 1444 KUH Perdata, hukum punya jalan keluar. Kalau barang spesifik yang jadi objek perjanjian itu benar-benar musnah, hilang sama sekali, atau secara hukum tiba-tiba dilarang buat diperdagangkan, maka perikatannya gugur. Logikanya masuk akal banget kan? Seseorang nggak mungkin dipaksa menyerahkan sesuatu yang wujudnya aja udah nggak ada. Tapi tunggu dulu, hukum pastinya nggak akan ngebiarin debitur lepas tangan gitu aja dong. Mengutip analisis dari ahli hukum Miru dan Pati pada literatur mereka di tahun 2011, ternyata ada prasyarat yang ketat. Pertama, barang itu musnah murni bukan karena kelalaian si debitur. Dan kedua, waktu barang itu hancur, debiturnya belum berada dalam status wan prestasi atau belum terlambat nyerahin barangnya. Intinya, si debitur harus benar-benar bersih dari kesalahan. Menariknya, di pasal 1444 ini ada pengecualian force majeure yang luar biasa adil. Walaupun ternyata debiturnya ini udah telat nyerahin barang, kewajibannya tetap bisa dihapus. Syaratnya, dia harus bisa ngebuktiin kalau bencana tak terduga itu bakal tetap ngancurin barangnya, meskipun barang itu udah ada di tangan si kreditur. Pembuktian ini penting banget buat ngebebasin debitur dari tanggung jawab atas kejadian yang mutlak di luar kendali manusia. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, daluarsa atau verjaring. Ini ngomongin soal kedaluarsa klaim hukum.
Disinilah kita bisa lihat gimana waktu ternyata bisa ngubah realitas hukum. Diatur dalam pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa ini adalah semacam alat hukum yang bekerja bersama berjalannya waktu. Dengan ngelewatin batas waktu tertentu dan memenuhi syarat undang-undang, seseorang itu bisa aja mendapatkan sebuah hak, atau kebalikannya justru dibebaskan dari suatu ikatan hukum. Biar gampang, dalam hukum perdata kita membagi daluarsa ini ke dalam dua jenis. Di satu sisi, ada daluarsa akuisitif, yaitu ketika berlalunya waktu bikin kalian memperoleh hak milik atas suatu benda. Di sisi lain, dan ini yang secara langsung relevan sama bahasan kita sekarang, ada daluarsa ekstinktif, di mana berjalannya waktu ini malah menghapus hak tuntutan dari kreditur, yang ujung-ujungnya membebaskan debitur dari kewajibannya. Nah, angka 30 ini bukan sembarang angka loh. Ini adalah batas waktu yang krusial banget di hukum perdata kita. Berdasarkan pasal 1967 KUH Perdata, 30 tahun adalah batas waktu maksimal di mana semua tuntutan hukum, baik yang sifatnya kebendaan maupun perorangan, resmi dinyatakan kedaluarsa. Hebatnya lagi, pihak yang pakai dalil 30 tahun ini nggak perlu nunjukin dokumen hak apapun, dan dia secara otomatis bebas dari sangkaan iktikat buruk. Terus mungkin kalian mikir, berarti setelah 30 tahun utangnya benar-benar hilang jadi debu dong? Secara akademis, jawabannya enggak. Setelah lewat 30 tahun, hukum positif memang udah nggak bisa memaksa penagihan di pengadilan. Gugatannya pasti ditolak. Tapi perikatannya bermutasi menjadi apa yang disebut naturlijke verbintenis atau perikatan bebas. Kewajiban hukumnya memang udah mati, tapi kewajiban moralnya tetap ada. Jadi, kalau setelah 30 tahun, si debitur tiba-tiba secara sukarela ngebayar utangnya, pembayaran itu tetap dianggap sah oleh hukum, dan bukan dianggap sebagai bayar utang yang fiktif. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, penutup dan daftar pustaka. Waktunya kita tarik kesimpulan akademiknya. Sekedar mempertegas nih, kajian intelektual yang kita bahas kali ini emang secara khusus didesain sebagai media pengajaran. Buat kalian para mahasiswa yang lagi berjuang di Fakultas Hukum, atau siapapun pembelajar hukum secara online di mana aja kalian berada, semoga materi yang disusun oleh Ibu Syarifah Nurisiska ini benar-benar bisa memperkuat fondasi teori kalian dan jadi referensi yang bermanfaat ke depannya. Pastinya, analisis komprehensif kita hari ini punya dasar yang sangat kuat. Selain bertumpu pada teks otoritatif KUH Perdata, kajian ini juga didukung oleh literatur-literatur monumental dari para sarjana hukum terkemuka, seperti karya Bapak Abdul Qadir Muhammad, Prof. Subekti, dan Prof. Maryam Darus Badrul Zaman. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berbobot buat kalian renungkan. Kalau kita tahu daluarsa ini mematikan hak gugat dan cuma menyisakan perikatan bebas setelah 30 tahun, apakah ini artinya sistem hukum perdata kita sesungguhnya jauh lebih mengagungkan kepastian hukum ketimbang memberikan keadilan mutlak buat si kreditur? Coba dipikirin ya. Terima kasih banyak udah belajar bareng hari ini, terus gali ilmu kalian, dan sampai jumpa di kajian hukum kita yang selanjutnya.